3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Hari ini kita ketemu lagi ya di pelajaran saya. Seperti biasa, kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Nah, untuk memulai pertemuan kita hari ini, kita sama-sama buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita siapkan dulu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Boleh? Next. Nah, yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang perkembangan Islam Daulah Abbasiyah. Teman-teman semua ada yang tahu gak sih tentang sejarah perkembangan Islam Daulah Abbasiyah itu kayak gimana? Ada yang tahu? Belum tahu. Kalian sebelumnya udah belajar tentang perkembangan Islam Daulah Umayyah atau belum? Pernah ya? Pernah ya kan kita sekarang udah masuk materi kelas 11. Pasti kelas 10 kalian udah belajar tentang materi perkembangan Islam Daulah Umayyah. Ya. Nah, kalau di perkembangan Islam Daulah Abbasiyah ini kita bakalan banyak menemukan tentang kisah-kisah yang dimana kejayaan Islam itu ada di masa ini. Boleh next? Nah, hari ini kita akan belajar tentang ada empat materi ya. Yang pertama itu tentang sejarah lahirnya Daulah Abbasiyah. Terus yang kedua khalifah-khalifah Daulah Abbasiyah. Yang ketiga tentang perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan. Yang keempat tentang kemunduran Daulah Abbasiyah. Boleh di next. Nah, sebelum itu kita baca dulu ya tentang Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Ada yang mau memimpin? Boleh Saya, Bu. Ya, Surya Hanifah ya? Boleh memimpin baca ini ya. Sutranya dulu. Boleh? Saya Ke depan. Ya, kita baca bareng-bareng ya. Boleh menghadap ke teman-teman? Ya. Ya, nyamping aja nyamping. Ya. Kita baca tahu bareng-bareng ya. Apa yang terasa? 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Masya Allah, makasih banyak ya. Kita boleh duduk lagi. Ya, ada yang ini ya bacain artinya boleh bulan. Boleh nggak? Oh, gak kelihatan ya? Zahra? Ya, boleh. Bagi aja kalau nggak kelihatan. Langsung artinya. Iya, langsung artinya. Artinya, ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa kau hendak menjadikan khalifah di bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ya, terima kasih. Boleh duduk sama. Ya, kita belajar tentang ini dulu ya. Masuk ke Quran surat Al-Baqarah ayat 30.
bahwa ketika di ayat ini, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Jadi Allah tuh sebenarnya udah punya rencana gitu, rencana buat menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Ya berarti bukan dari malaikat, bukan dari golongan jin atau iblis atau yang lainnya gitu, tapi dari apa? Dari golongan manusia gitu. Nah, malaikat ini juga bilang kan, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi Allah tuh udah tahu mana yang terbaik buat kita gitu ya, mana yang terbaik buat kita. Jadi makanya kita sebagai manusia nih udah Allah kasih potensi gitu ya untuk menjadi khalifah di bumi, khalifah fil ardh. Boleh di next ya kita masuk ya ke sejarah lahirnya Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah ini merupakan salah satu pilar kejayaan umat Islam. Di sini ketika kita sudah belajar sebelumnya tentang Daulah Umayyah gitu. Ketika Daulah Umayyah itu kan sebenarnya sudah hampir menemukan kejayaan umat Islam gitu. Tapi hal itu tidak terjadi karena adanya ketidakikhlasan di setiap hati seorang pemimpin itu. Makanya memang untuk menjadi seorang pemimpin itu tidak boleh yang namanya itu mementingkan diri sendiri, terus juga gak boleh berkhianat gitu ya, terus juga gak boleh menggunakan kuasanya itu dengan semena-mena gitu. Makanya pada zaman Daulah Abbasiyah ini tidak ada bangsa yang menandingi gemerlapnya peradaban dan kemajuan ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa itu, sehingga bisa dikatakan bahwa zaman keemasan Islam muncul pada saat Daulah Abbasiyah ini. Daulah Abbasiyah sangat berjasa dalam memberikan kontribusi peradaban dan keilmuan yang terus menginspirasi tokoh-tokoh Muslim dan bahkan sampai ilmuwan Barat dari zaman klasik. Makanya kita kenal hari ini ada Imam Bukhari gitu ya, terus Imam Muslim, terus juga ada yang tahu tentang tokoh Muslim kayak Al-Khwarizmi gitu ya, Ibnu Sina, terus Ibnu Battuta dan segala macamnya, pasti kalian juga tahu. Hal itu terjadi karena pada masa Daulah Abbasiyah ini gitu, semuanya benar-benar menjadi pilar kejayaan umat Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Boleh di next. Terus selanjutnya khalifah Daulah Abbasiyah. Nah, sebenarnya ada banyak khalifah yang memimpin pada masa Daulah Abbasiyah ini, tapi ada empat tokoh gitu ya, khalifah yang memberikan peranan penting dalam perjalanan Daulah Abbasiyah. Yang pertama yaitu Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Ada yang tahu ini siapa? Ada yang tahu kan? Bapaknya Abbasiyah kan, Bu? Jadi Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas ini adalah pendiri ya. Ini orang pertama yang memimpin Daulah Abbasiyah. Jadi Abbasiyah itu, Daulah Abbasiyah itu diambil dari keturunan Ibnu Abbas, yaitu pamannya Rasulullah gitu. Makanya sering kita kenal dengan Daulah Abbasiyah gitu. Terus juga makanya ini yang pertama, khalifah yang pertama yaitu Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas, atau sering dikenalnya Muhammad bin Ali. Terus yang kedua yaitu Abu Ja'far al-Mansur. Abu Ja'far al-Mansur ini anaknya yang ini ya, yang pertama gitu. Jadi setelah Abdullah bin Muhammad bin Ali ini wafat, itu diteruskan oleh anaknya Abu Ja'far al-Mansur gitu. Terus di masa Abu Ja'far al-Mansur ini memang kondisinya masih stabil gitu. Maksudnya tidak ada pergolakan
nggak ada sesuatu yang luar biasa gitu. Semuanya terkontrol dengan baik, itu stabil aja. Terus yang ketiga itu Khalifah Muhammad Al-Mahdi. Ini juga kan kalau di di Daulah Abbasiyah ini setiap pemimpin itu masih keturunannya gitu. Kalau misalkan ayahnya udah meninggal diterusin sama anaknya, kalau enggak sama saudaranya kayak gitu. Terus yang terakhir Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid ini anak dari Muhammad Al-Mahdi. Nah, di masa Harun Ar-Rasyid ini kita Islam ini mendapatkan ya benar-benar masa keemasannya gitu, di mana semua kayak baik itu politik, sosial, budaya, ekonomi semuanya itu terkontrol dengan sangat baik dan banyak pembaharuan ilmu pengetahuan yang terjadi pada masa Harun Ar-Rasyid ini. Gitu. Lanjut. Nah, selanjutnya yaitu perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Nah, selama beberapa dekade pasca berdirinya pada tahun 132 Hijriah yang tadi dipimpin oleh Abdullah bin Muhammad bin Ali. Nah, Daulah Abbasiyah ini berhasil melakukan pengawalan atas wilayah-wilayah yang mereka kuasai. Era kepemimpinan Khalifah kedua Abu Ja'far bin Abdullah bin Muhammad Al-Mansur menjadi titik yang krusial dalam proses stabilisasi kekuasaan ini ketika ia mengambil langkah-langkah besar dalam sejarah kepemimpinannya. Termasuk diantaranya adalah memindahkan ibu kota dari Al-Anbar ke Baghdad sebagai ibu kota baru yang kemudian menjadi pusat kegiatan ekonomi, budaya, dan kegiatan keilmuan. Lanjut. Nah, faktor kemajuan peradaban Daulah Abbasiyah ini yang pertama itu karena faktor politik ya, yang tadi disebutkan bahwa pindahnya ibu kota negara dari Hashimiyah ke Baghdad yang dilakukan oleh Khalifah Al-Mansur, yaitu Khalifah yang kedua. Terus yang selanjutnya itu banyaknya cendekiawan yang diangkat menjadi pegawai pemerintah dan istana. Kan kalau sebelumnya itu di zamannya Daulah Abbasiyah, jadi para cendekiawan muslim itu gak boleh masuk ke ranah politik gitu ya, gak boleh masuk ke ranah kepemimpinan gitu. Makanya di pemerintahan Daulah Abbasiyah ini kita bakalan banyak menemukan cendekiawan muslim gitu. Kayak yang tadi disebutkan adanya Ibnu Sina gitu ya, terus Al-Farabi, terus Al-Khwarizmi atau yang lainnya kayak gitu. Nah, yang kedua itu karena faktor sosiografi. Yang pertama itu meningkatnya kemakmuran umat Islam, yang kedua luasnya wilayah kekuasaan. Karena kalau sebelumnya di Daulah Umayyah itu membatasi wilayah kekuasaannya hanya di wilayah Arab aja. Tapi kalau di Daulah Abbasiyah ini udah mencakup ke wilayah-wilayah non Arab. Kayak misalkan orang-orang Yahudi juga sebenarnya boleh masuk ke kepemimpinan Daulah Abbasiyah gitu. Tapi tetap pemimpinnya satu. Terus yang selanjutnya terjadinya asimilasi antar bangsa dengan bangsa-bangsa lain yang tadi disebutkan. Terus adanya gerakan penerjemahan buku. Di Daulah Abbasiyah ini banyak muncul cendekiawan muslim, terus juga banyak penerjemahan buku filsafat dan ilmu dari peradaban Yunani dalam bait Al-Hikmah sehingga menjelma sebagai pusat kegiatan intelektual gitu. Jadi kalau sebelumnya di Daulah Umayyah ini dibatasi, maka kalau di Daulah Abbasiyah ini lebih terbuka lagi, lebih luas lagi. Selanjutnya, nah ini indikator kemajuan peradaban Daulah Abbasiyah. Yang pertama, perkembangan ilmu keagamaan. Para ulama mulai menyusun buku dalam bentuk yang sistematis, baik di bidang ilmu tafsir, hadis maupun fikih. Terus yang kedua yaitu perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan. Di antara kemajuan dalam bidang sosial budaya adalah terjadinya proses akulturasi dan asimilasi masyarakat. Selanjutnya, yang terakhir yaitu faktor penyebab kemunduran Daulah Abbasiyah. Yang pertama, faktor internal. Yang pertama itu gaya hidup mewah di kalangan penguasa gitu. Yang tadi disebutkan gitu ya, kita nggak boleh
berpuasa malah ini ya, malah tergiur gitu ya, tergiur sama kemewahannya gitu. Maka yang membuat kemunduran Daulah Abbasiyah ini yang tadinya itu niatnya lurus, tapi setelah melihat banyak ini ya, banyak maksudnya banyak kekayaan yang didapat, makanya gaya hidup mewah di kalangan penguasa ini yang menyebabkan kemunduran Daulah Abbasiyah. Terus juga yang kedua, persaingan antar bangsa, yang ketiga kemerosotan ekonomi, dan yang keempat konflik keagamaan. Terus yang selanjutnya faktor eksternalnya karena adanya perang salib yang berlangsung beberapa gelombang atau periode dan menelan banyak korban. Nah, kalian tahu gak sih perang salib itu kayak gimana? Ada yang tahu? Saya Bu. Kurang tahu Bu. Enggak, sejarah perang salib. Oh, kurang tahu Bu, gimana tuh? Beneran gak ada yang tahu? Belum tahu. Belum tahu. Jadi perang salib ini terjadi karena ya memang ada ya karena apa? Karena kesombongan diri gitu ya, karena merasa yang paling gitu. Jadi makanya perang salib ini sebenarnya perang pokoknya tentang perang salib kayak gitu. Nanti kalian bisa cek lagi ya. Terus yang kedua itu serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam. Jadi ini beberapa faktor penyebab kemundurannya Daulah Abbasiyah. Oke, next. Ya, nah untuk terakhir ini tugas individu ya. Nanti kalian bisa ceritakan kembali kita cerita singkat tentang sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah sampai dengan masa peruntuhannya kayak tadi ya. Terus nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan bahas lagi. Cuma sepekan Bu. Iya, sepekan ya. Ditulis tangan apa di bawah? Di apa? Ditulis tangan atau diketik? Boleh di mana aja, yang penting nanti kalian cerita di depan kelas. Oh, Baik, Bu. baik Bu. Bu, kalau yang nggak ngumpulin gimana Bu? Kalau nggak ngumpulin ya nanti ada itunya, punishment-nya. Oh, hukuman. Iya, kayak gitu ya. Ya, untuk hari ini kita cukupkan. Semoga banyak hikmah ya yang dapat kita ambil tadi, bahwa untuk menjadi seorang pemimpin itu harus benar-benar niatnya ikhlas gitu. Yang pertama ikhlas banget. Kalau niatnya udah gak ikhlas, bakalan orang yang kita pimpin pun bakalan merasa ada sesuatu yang janggal gitu, bakalan rusak. Mari sama-sama kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf bila ada kesalahan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.